Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eryani Erman dengan NPM 2212011562. Di sini saya akan menganalisis peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 1 tahun 2021 tentang kerjasama daerah, sekaligus menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa urgensi peraturan daerah tersebut bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di daerah tersebut? Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang kerjasama daerah merupakan regulasi penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Di wilayah Lampung, Perda ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Urgensi Perda ini bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama yaitu memperkuat kapasitas daerah otonomi daerah dan desentralisasi, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusannya sendiri. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah seringkali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, baik finansial, manusia, maupun teknologi. Kerjasama daerah seperti yang diatur dalam peraturan daerah ini menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Melalui kerjasama, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki bersama, saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta meningkatkan kapasitas dalam menyelesaikan berbagai permasalahan daerah. Yang kedua, ada meningkatkan pelayanan publik. Salah satu tujuan otonomi daerah dan desentralisasi adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kerjasama daerah dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan ini. Dengan menjalin kerjasama dengan pihak lain, seperti pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara, atau lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi. Yang ketiga, ada mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan ekonomi daerah dan desentralisasi. Kerjasama daerah dapat berperan penting dalam mendorong perubahan ekonomi di daerah. Melalui kerjasama, pemerintah daerah dapat menarik investasi, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya saing di daerah di pasar global. Yang keempat adalah memperkuat tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Kerjasama daerah dapat menjadi sarana untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah. Melalui kerjasama, pemerintah daerah dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan. Yang kelima yaitu mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Setiap daerah memiliki tujuan pembangunan daerah yang ingin dicapai. Kerjasama daerah dapat menjadi alat yang efektif untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Bagian yang membantu jawaban saya terdapat dalam pasal 4 sampai dengan pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang kerjasama daerah. Pertanyaan yang kedua yaitu, mengapa peraturan daerah tersebut diperlukan bagi daerah, ditinjau secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang kerjasama daerah hadir sebagai regulasi penting untuk menjawab kebutuhan fundamental daerah dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Keberadaannya dilandaskan oleh 3 pilar utama, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis, yang saling memperkuat urgensinya bagi Provinsi Lampung. Yang pertama, filosofis, memperkuat semangat gotong royong dan subsidiaritas. Secara filosofis, peraturan daerah ini sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila.
khususnya semangat gotong royong dan subsidiaritas. Kerjasama daerah, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan daerah ini, mencerminkan nilai gotong royong dalam mewujudkan tujuan bersama. Prinsip subsidiaritas yang menekankan penyelesaian masalah di tingkat lokal diperkuat melalui kerjasama antar daerah. Hal ini memungkinkan daerah untuk menyelesaikan permasalahan secara mandiri dan berkelanjutan, sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi spesifik daerahnya. Hal ini didukung dalam pasal 3 yang menegaskan prinsip kerjasama daerah yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, termasuk gotong royong dan subsidiaritas. Yang kedua ada sosiologis, membangun sinergi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari sudut pandang sosiologis, peraturan daerah ini merespon realitas interkoneksi antar daerah dan kebutuhan untuk membangun sinergi dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Kerjasama daerah memungkinkan terciptanya jaringan dan kolaborasi antar daerah, mendorong pertukaran informasi, sumber daya, dan keahlian. Sinergi ini mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya, memperluas akses layanan publik, dan mengembangkan ekonomi yang inklusif. Hal ini didukung dalam pasal 5 yang mengatur tujuan kerjasama daerah, salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga adalah yuridis, memperkuat landasan hukum dan mendukung otonomi daerah. Secara yuridis, peraturan daerah ini selaras dengan konstitusi dan kerangka hukum nasional yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi. Keberadaannya memberikan landasan hukum yang kokoh bagi pemerintah daerah untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri. Peraturan daerah ini juga memperkuat kewenangan daerah dalam mengelola urusannya sendiri dan mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Hal ini didukung dalam pasal 2 yang mengatur kewenangan pemerintah daerah untuk menjalin kerjasama dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Pertanyaan yang ketiga yaitu aturan apa dari peraturan daerah tersebut yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang kerjasama daerah memuat berbagai aturan yang dirancang untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah. Aturan-aturan ini mencakup aspek-aspek penting seperti yang pertama pada pasal 5 ayat 1 mengenai peningkatan pelayanan. Peraturan daerah ini mendorong kerjasama daerah untuk meningkatkan kualitas dan akses pelayanan publik bagi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai bentuk kerjasama seperti kerjasama dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan sistem penyediaan air bersih. Lalu kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Lalu kerjasama dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Yang kedua, pada pasal 5 ayat 2 mengenai penguatan ekonomi daerah. Kerjasama daerah juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan ekonomi daerah. Peraturan daerah ini mengatur beberapa bentuk kerjasama yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan, yaitu kerjasama dalam pengembangan kawasan industri dan pariwisata untuk menarik investasi dan penciptaan lapangan kerja, lalu kerjasama dalam promosi produk dan jasa unggulan daerah untuk meningkatkan daya saing daerah di pasar lokal, nasional, dan internasional, lalu kerjasama dalam pengembangan teknologi inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor ekonomi di daerah. Lalu pada pasal 6 mengenai optimalisasi sumber daya daerah, peraturan daerah ini mendorong kerjasama daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti
kerjasama dalam pengelolaan sumber daya alam seperti air, mineral, dan hutan untuk memastikan keberlanjutan dan manfaat yang optimal bagi masyarakat daerah. Lalu kerjasama dalam pengembangan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menjaga kelestarian lingkungan. Lalu kerjasama dalam pengelolaan sampah dan limbah untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan daerah. Lalu yang keempat ada pasal 7 mengenai peningkatan kapasitas daerah. Kerjasama daerah juga menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemerintah daerah dan aparatur sipil negara atau ASN di daerah. Peraturan daerah ini mengatur beberapa bentuk kerjasama yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan, yaitu kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi ASN untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Lalu kerjasama dalam pertukaran informasi dan pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi di daerah. Lalu kerjasama dalam pengembangan penelitian dan inovasi untuk menghasilkan solusi-solusi kreatif dan inovatif dalam mengatasi berbagai permasalahan daerah. Lalu yang kelima adalah pasal 8 mengenai memperkuat tata kelola pemerintahan. Peraturan daerah ini mendorong kerjasama daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti kerjasama dalam penerapan sistem e-government untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lalu kerjasama dalam pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan wewenang untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Lalu kerjasama dalam penegakan hukum dan ketertiban umum untuk menciptakan kondisi yang aman dan kondusif bagi masyarakat. Pertanyaan yang keempat atau pertanyaan yang terakhir yaitu mengapa daerah lain perlu membuat peraturan daerah yang sama? Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang kerjasama daerah merupakan langkah maju dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan daerah melalui sinergi dan kolaborasi. Keberhasilan implementasi peraturan daerah ini di Lampung menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mengadopsi regulasi serupa. Lalu beberapa alasan utama mengapa daerah lain perlu membuat peraturan daerah yang sama dengan peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang kerjasama daerah adalah yang pertama, memperkuat kapasitas dan otonomi daerah. Setiap daerah memiliki potensi dan sumber daya yang unik, namun keterbatasan sumber daya dan keahlian seringkali menjadi kendala dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Kerjasama daerah seperti yang diamanatkan dalam peraturan daerah ini menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Melalui kerjasama, daerah dapat saling berbagi sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman. Hal ini memungkinkan daerah untuk meningkatkan kapasitasnya dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan menyelesaikan berbagai permasalahan daerah. Lalu yang kedua, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama daerah dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan ini. Dengan menjalin kerjasama dengan pihak lain, seperti pemerintah daerah lain, BUMN, atau layanan sosial masyarakat, daerah dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi. Lalu yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah merupakan kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama daerah dapat berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing di daerah. Melalui kerjasama, daerah dapat menarik investasi, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya saing di daerah pasar lokal, nasional, dan internasional. Lalu yang keempat, membangun sinergi dan memperkuat integritas nasional. Kerjasama daerah
bukan hanya tentang keuntungan bagi daerah itu sendiri, tetapi tentang membangun sinergi dan memperkuat integritas nasional. Kerjasama antar daerah dapat membantu mengatasi permasalahan nasional seperti kemiskinan, kesenjangan, atau bencana alam. Dengan kerjasama, daerah-daerah di Indonesia dapat saling membantu dan memperkuat satu sama lain dan berkontribusi pada kemajuan dan kemakmuran bangsa secara keseluruhan. Lalu yang terakhir, memperkuat kerangka hukum dan mendukung desentralisasi. Kerjasama daerah membutuhkan landasan hukum yang kuat untuk memastikan legalitas dan akuntabilitasnya. Peraturan daerah tentang kerjasama daerah ini, seperti yang telah diterapkan di Lampung, memberikan landasan hukum yang kokoh bagi pemerintah daerah untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Keberadaan peraturan daerah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung implementasi desentralisasi dan memperkuat otonomi daerah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.